Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Kami akan mempraktekkan supervisi dan coaching untuk menyelesaikan modul 2-3 program calon guru penggerak Angkatan 10. Berikut rekan kami. Saya Lydia Panjang-Indias dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Saya Iwan Arisato dari SMP Negeri 1 Bejakan. Dan saya sendiri, Bu Ibutasari dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Alhamdulillah kita ketemu pada hari ini ya. Iya. Melakukan namanya, saya ingin melihat ketika panjenengan itu melakukan coaching. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya sebelumnya? Ya, alhamdulillah Pak Iwan, saya hari ini alhamdulillah sehat. Selalu bahagia ya? Ya, alhamdulillah juga selalu bahagia, Pak Itu Iwan. yang kita perlukan. Oke, Ya. iya Pak Iwan. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar mengenai bagaimana nanti panjenengan coaching dengan Bu Lydia kalau tidak salah ya. Iya, kita akan melakukan coaching dengan muda karena beliau ada masalah, Pak. Sudah dipersiapkan ya coachingnya ini. Ya, untuk coaching sudah saya siapkan, bahwasanya memang sesuatu itu harus disiapkan. Nah, salah satunya untuk yang sudah saya siapkan tentang coaching ini, saya sudah sebelumnya sudah melakukan janji dengan Lydia, jadi bisa kita sepakatan waktu. Gitu. Yang kedua, saya juga sudah mempelajari bagaimana proses coaching yang baik. Yang salah satunya di sini adalah menggunakan alur tirta, Bapak. Ya, alur tirta, di mana tirta di sini saya memperhatikan dalam unsur untuk tujuan. Jadi tujuan coaching untuk menyampaikan masalahnya itu untuk apa. Yang kedua, saya juga berusaha nanti untuk menyelami yang namanya identifikasi masalah. Jadi saya bisa mengharapkan Bu Lydia nanti atau coaching nanti menyampaikan semuanya tentang masalahnya, termasuk rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan Bu Lydia. Dan juga yang terakhir, ketika beliau ini sudah merencanakan, pastinya kan ada tanggung jawab apa yang beliau berikan kepada permasalahan tersebut, kepada pihak-pihak yang terkait. Itu ada tanggung jawab di situ. Begitu, Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Kita sudah menyiapkan alur tinta tersebut. Tapi kan sebenarnya dalam coaching itu kan ada kompetensi ya. Ya, bagaimana kita mendengarkan, kemudian bagaimana kita berada kesadaran penuh di situ, kemudian bagaimana kita menanyakan pertanyaan tersebut. Nah, kira-kira untuk hari ini, ya, hari ini itu kompetensi mana yang ingin kita kembangkan ketika coaching dengan dia? Iya, saya untuk coaching hari ini, saya ingin mengembangkan untuk kompetensi coaching yakni menyampaikan pertanyaan berbobot, Bapak. Gitu. Ya. Menyampaikan pertanyaan berbobot jadi ya. Ya, betul, Pak Iwan. Ketika nanti panjenengan itu coaching kan fokusnya menyampaikan pertanyaan berbobot. Bagaimana nantinya yang Bu kita inginkan ketika saya mengamati itu seperti apa? Iya. Untuk mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik. Untuk mengembangkan pertanyaan berbobot nanti saya akan berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya atau sedalam-dalamnya yang berkaitan dengan permasalahan coaching, dan nanti saya juga mencari misalnya kalau memang ada masalah itu pasti ada kesulitan, nanti saya berusaha juga memberikan pertanyaan yang bisa menggali kesulitan apa yang sekiranya yang memungkinkan untuk terjadi ke depannya, sehingga dari kesulitan itu, dari permasalahan itu beliau nanti bisa menentukan arah tujuannya atau menentukan untuk tindakan selanjutnya. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira indikator keberhasilan dari panjenengan menggali kemudian menanyakan kesulitan itu kan berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator
keberhasilan panjenengan melakukan itu atau melakukan coaching itu seperti apa? Untuk keberhasilannya di sini, maka saya bisa nanti dikatakan itu keberhasilan itu masuk ke ini. Apa Bu Lydia bisa menggali atau bagaimana? Iya, Bu Lydia bisa menyampaikan informasi masalahnya sebanyak-banyaknya sehingga beliau bisa merencanakan rencana-rencana yang akan dilakukan. Ya. Sebelum kita mulai atau panjenengan melakukan coaching, jadi saya mau pengen tahu sih sebenarnya harapan dari Bu Upita ketika saya melakukan observasi bersama itu apa harapannya? Harapannya saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari dia meskipun melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya itu. Namun sebenarnya itu yang menyelesaikan masalah tersebut adalah beliau sendiri. Hanya saja saya berusaha untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bisa memberikan itu solusi atau membuka solusi bagi dirinya sendiri. Membuka pemikiran beliau ya. Betul, ya, membuka pemikiran beliau. Ya, luar biasa sekali harapan atau tujuan dari Bu Upita. Mungkin bisa Bu Lydia apa itu namanya panjenengan dipanggil atau bagaimana agar proses coaching bisa terjadi atau berjalan. Baik Pak Iwan, terima kasih. Kami akan manggil Bu Lydia. Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Silakan masuk ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Lydia. Bu Lydia sehat ya? Ya Bu Lydia, kemarin telepon saya ya Bu ya. Ada pasti ada hal yang ingin dibicarakan kan ya? Tujuannya memang ini menyelesaikan masalah, jadi pastikan ada hal yang betul-betul ingin fokus untuk diselesaikan Ibu. Ya, tujuannya apa Ibu? Saya ingin dengan coaching ini saya itu bisa menyelesaikan masalah terhadap pembelajaran yang kemarin saya hadapi terhadap siswa saya. Jadi siswa saya itu kurang aktif dan fokus dalam pembelajaran seperti itu Bu Upita. Ya, ingin bisa lebih memfokuskan anak dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran apa Bu Lydia? Pembelajaran khususnya pada materi apa? Pembelajaran yang saya lakukan kemarin berkaitan dengan materi struktur atom seperti itu Ibu. Nah kemarin itu kalau saya boleh cerita dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya kan menggunakan metode berkelompok ya, berkelompok diskusi gitu. Pada saat proses pembelajaran khususnya di diskusi itu yang saya harapkan itu kan anak-anak aktif berperan di dalam kelompok diskusinya, kemudian fokus pada penugasan-penugasan sesuai dengan lembar kerja anak-anak. Nah, akan tetapi ada beberapa siswa saya yang menggunakan HP-nya sebagai curi-curi lah ibaratnya seperti itu Bu. Jadi curi-curi kesempatan pada saat proses diskusi itu mereka tidak maksimal dalam melakukan proses diskusi dengan kelompoknya, tapi malah membuka video TikTok yang tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran seperti itu. Jadi kalau dirasa saya itu sebagai guru jadinya kecewa, ya sedih, kayak seakan-akan saya itu gagal dalam proses pembelajaran itu. Baik, itu kan Bu Lydia, apakah itu juga merupakan penyebab utuh atau penyebab utama dari tidak atau kurangnya fokus dalam pembelajaran Bu Lydia? Dan di antara dari situ tadi sering membuka HP, membuka TikTok gitu. Apakah itu termasuk salah satu sebabnya kurang fokus pembelajaran? Iya Bu, saya pikir itu salah satu penyebab yang menjadikan anak
saja dalam keyakinan kelas itu saya tidak menyampaikan konsekuensi apa ketika mereka menyimpang dari kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian dari proses diskusi mungkin anak-anak itu kurang aktif, kurang fokus dalam segi media yang saya gunakan, bisa jadi kurang variatif sehingga kurang mengakomodir dari minat anak-anak atau ketertarikan anak-anak dalam belajar seperti itu. Baik Bu Lydia, dari sekian dari penyebab kurangnya fokus pembelajaran, tadi ada buka HP pada saat pembelajaran, memainkan TikTok, terus kurangnya media pembelajaran begitu, atau kurangnya strategi pembelajaran yang tepat. Mungkin ada sebab lagi Bu selain itu, untuk sehingga ini anak-anak ini kenapa kok sampai pembelajarannya kurang berminat atau kurang termotivasi? Kalau dirasa pembelajaran saya itu menurut anak-anak mungkin sulit Ibu. Jadi kalau di materi struktur atom itu kan anak-anak membayangkan secara abstrak atom itu seperti apa. Dalam hal media mungkin keterbatasan saya dalam menyajikan media yang menjadikan materi abstrak tadi seakan-akan konkret seperti itu. Jadi mungkin salah satu alternatif saya nanti dalam mengembangkan entah itu lembar kerja siswa maupun media yang saya gunakan lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, untuk dari permasalahan Ibu, untuk skalanya skala 1 sampai dengan 10 Ibu saat ini permasalahan Ibu dalam posisi pencapaian tujuan Ibu ini berapa Ibu? Saya rasa masih 6 Ibu. Jadi kalau dari tujuan pembelajaran memang secara konsep mereka bisa memenuhi itu, akan tetapi ada beberapa kendala seperti beberapa siswa yang memang kurang minat dalam pembelajaran itu yang ingin saya lebih maksimalkan. Kembali lagi ke tentang sebab tadi, tentunya kan ada sebab, tentunya diharapkan itu kan sebab termasuk juga dari permasalahan yang ada Ibu, termasuk seringnya anak menggunakan HP, TikTok, kurangnya strategi pembelajaran yang tepat, metode atau penggunaan media yang kurang tepat juga gitu. Menurut Ibu, apa solusi yang terbaik untuk anak-anak sehingga motivasi anak-anak dalam belajar itu bisa lebih baik lagi? Untuk solusi kedepannya saya ingin sekali bisa membuat suatu media pembelajaran yang lebih menarik sehingga lebih menarik minat belajar siswa dalam materi pembelajaran khususnya struktur atom seperti itu Ibu. Kemudian saya juga ingin menekankan kembali atau merekonstruksi kembali terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, ketika di kesepakatan kelas memang sebelumnya saya mengizinkan anak-anak menggunakan media HP dalam proses pembelajaran asal pada konteks mencari informasi yang terkait dengan materi pembelajaran. Nah, akan tetapi mungkin ada poin yang perlu saya tambahkan untuk keyakinan kelas ke depannya. Saya ingin ada konsekuensi apa yang nanti bisa anak-anak jadikan warning, jadi peringatan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan ketika dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi ibaratnya saya ingin membuat kesepakatan baru lagi seperti itu Ibu. Salah satunya di sini adalah prioritas menurut Ibu tadi, prioritas membuat kesepakatan itu apakah prioritas utama Untuk supaya motivasinya anak-anak baik? Yang pertama ya jelas kesepakatan kelas, karena itu satu acuan supaya anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Dalam hal keaktifan atau ketertarikan dalam materi pembelajaran, saya lebih menekankan kepada media pembelajaran ini. Jadi ada juga termasuk prioritas di sini kesepakatan kelas dan
dia belajar budaya yang tepat. Berapa waktu lama Ibu bisa tujuan Ibu tercapai dengan solusi-solusi yang Ibu akan rencanakan ke depannya? Berapa waktu? Saya usahakan dalam minggu ini sudah saya bisa menerapkannya khususnya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mencapai rencana aksi itu saya harus berkolaborasi dengan teman-teman satu MGMP berkaitan dengan media pembelajaran apa yang sesuai dengan materi struktur atur itu. Kemudian kalau memang ada media yang lebih menarik atau yang lebih sesuai yang pernah dilakukan oleh teman-teman sejawat, itu bisa saya adopsi, yang bisa nanti bisa kembangkan kembali seperti itu. Ya. Setelah kita melakukan coaching di sini, Bu, untuk tindak lanjut dari coaching di sini atau setelah coaching ini kan pastinya ada suatu hal yang ingin dilakukan selanjutnya. Gitu. Apa itu yang ingin dilanjutkan selanjutnya setelah coaching ini? Setelah coaching ini, yang jelas saya akan menggali informasi terkait penggunaan media pembelajaran yang sesuai. Nah, sumber informasi itu saya akan dapatkan dari teman-teman rekan sejawat, khususnya yang satu MGMPS, kemudian dari beberapa sumber media yang mempunyai potensi dalam pengembangan media pembelajaran. Setelah coaching ini juga Ibu perasaan bagaimana perasaannya Bu Lydia? Alhamdulillah sedikit tercerahkan. Saya senang sekali Bu kita saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu Lydia. Semoga dari coaching ini tujuan Ibu bisa tercapai. Tapi dari beberapa pertanyaan di sini, Ibu sudah bisa menentukan langkah-langkah ke depannya untuk perbaikan motivasi anak-anak. Gitu ya. Demikian Ibu untuk coaching hari ini. Ibu ingin melanjutkan tugas-tugas yang lain, silakan Ibu. Terima kasih Bu Vita. Dari coaching hari ini itu bermanfaat sekali bagi saya dan pengembangan diri saya ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, mohon izin saya kembali ke ruang guru. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam. Kita kembali ya Bu Vita. Ya. Saya tadi menyaksikan Bu Vita itu sangat luar biasa ketika melakukan coaching dengan Bu Lydia ya, mengenai permasalahan yang dihadapi beliau, yaitu bagaimana agar siswanya itu menjadi aktif dan fokus dalam pembelajaran. Kira-kira kemudian ketika Bu Vita ya, maaf, ketika Bu Vita tadi melakukan coaching ya, itu apa itu namanya, bagaimana performa Bu Vita ketika melakukan coaching dengan Bu Lydia tadi mengenai apa tadi pertanyaan berbobot ya, itu perbedaannya bagaimana menurut Bu Vita? Ya, untuk coaching hari ini saya merasa melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita. Saya sudah menentukan tujuan, saya sudah menggali tujuan yang ingin tercapai oleh Lydia sebagai coaching. Terus dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menggali setiap permasalahan, baik sebab maupun bagaimana solusinya, terus langkah-langkah ke depannya, selanjutnya bagaimana beliau ini untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah akan direncanakan. Gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan berbobot itu, saya sudah merasa sudah cukup sesuai dengan alur tirta, Pak. Berarti sudah berhasil ya Bu ya membuat pertanyaan berbobot? Saya merasa dikatakan berhasil. Iya Bapak. Ya. Jadi saya merasa Bu Lydia itu sudah bisa menemukan solusinya untuk kedepannya. Gitu. Ya kan Bu Vita ini bisa menilai kenapa kok sudah berhasil dalam melakukan pertanyaan berbobot. Iya, Ya. saya menilainya begitu, Ya. sudah bisa. Boleh saya
memberi hasil pengamatan saya ya Bu ya. Iya, Kita sharing bagaimana pengamatan saya terhadap proses kucing dari Bu Vita ya. Iya, terima Jadi kasih. kan bisa ya. Siap Pak. Jadi kan tadi Bu Lydia itu sharing mengenai bagaimana murid itu aktif dan fokus gitu ya. Di sini Bu Vita itu yang pertama itu yang luar biasa itu menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Lydia tadi. Jadi di situ ada pertanyaan yang berbobot ini. Menurut saya itu yang pertama itu Bu Vita itu mengungkapkan atau bertanya penyebab utamanya. Itu sudah luar biasa. Jadi dengan pertanyaan itu nanti Bu Lydia itu mengetahui secara garis besar. Seperti itu. Kemudian setelah itu Bu Vita itu alternatif masalah dari masalah utama itu. Nah itu juga selain utama ini apa toh yang menjadikan siswa itu kurang bagus seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi panjenengan sudah luar biasa, ada namanya pertanyaan utama, kemudian kemungkinan pertanyaan atau pertanyaan bobot-bobot untuk semakin menggali potensi dari Bu Lydia seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu yang ini dari beberapa masalah atau beberapa penyebabnya itu panjenengan menyampaikan prioritas mana yang harus didahulukan. Iya. Nah itu membuat beliau itu dapat melakukan skala prioritasnya mana yang harus saya dudukkan agar anak itu bisa fokus. Nah itu termasuk salah satu bagaimana kita melakukan pertanyaan berbobot. Nah itu yang saya amati Bu. Jadi panjenengan sudah luar biasa sekali dalam menggali potensi dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Nah, Iya. bagaimana perasaan Bu kita mendengar yang saya sampaikan tadi? Setelah saya mendengar apa yang disampaikan dari Pak Iwan berdasarkan pengamatan selama coaching, saya bersyukur sekali bahwasannya coaching ini sangat bermanfaat baik untuk saya sendiri dan terutama sangat bermanfaat untuk coachingnya atau Ibu Lydia sebagai coaching, sehingga diharapkan setelah diadakan coaching ini Bu Lydia bisa melakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, bahwasanya ingin meningkatkan motivasi belajar murid tentang materi yang terdapat dalam mata pelajaran kimia beliau begitu. Jadi Bu kita senang, bahagia atau Ya, bagaimana? saya senang sekali. Senang sekali ya? Iya, saya sangat senang sekali begitu Pak. Nah, saya lanjutkan ya Bu Vita. Namun ya dari pengamatan saya tadi itu ada satu pertanyaan yang bagus Bu mengenai apa tadi ya di catatan saya itu mengenai bentar ya catatan saya mana mengenai skala dari 1 hingga 10 Iya. itu Bu Lydia di posisi mana. Iya. Nah itu agar beliau itu mengenai start awalnya. Namun sayangnya harusnya itu juga panjenengan menanyakan start akhirnya. Oh, iya. Nanti setelah melakukan apa itu namanya? Melakukan solusi-solusi setelah kucing ini, Iya. Bu Lydia itu maunya itu di posisi yang mana? Agar nanti itu Bu Lydia itu punya gambaran startnya di posisi 6, maka akhirnya di posisi berapa. Mungkin itu saja yang menjadi evaluasi bagi saya itu ya. Bu Lydia semakin dapat menentukan target ukuran nilai ketercapaian anak-anak. Tangkap. Target beliau itu sampai mana? Oh iya. Ya. Tuh. Nah, tadi kan kita sudah sharing mengenai kompetensi bagaimana Bu Vita mencoba melakukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Tindak lanjut selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Vita? Iya. Untuk tindak lanjut saya setelah saya melakukan coaching di sini, saya kembali lagi bisa sharing lagi dengan beliau Bu Lydia untuk bisa memberikan ini
terus istilahnya itu kalau dikatakan memantau bisa juga, tidaknya itu beliau ketika ada kebutuhan lagi untuk memecahkan solusi, kami siap atau saya siap. Jadi saya tetap berusaha untuk menanyakan kembali bagaimana untuk solusinya, apakah sudah tercapai begitu. Terus nanti saya ke depannya saya bisa mencari literasi yang terbaik agar dapat memberikan ilmu saya untuk bisa saling sharing berbagi kepada teman-teman gitu Pak. Itu berarti yang saya tangkap itu bayangannya ke depan ya Bu? Iya Pak. Bayangannya kita yang pertama sharing, kemudian meningkatkan literasi seperti itu ya. Kira-kira kapan Bu? Ya, secepatnya Bapak setelah coaching di sini, saya terus kan Bu Lydia itu tadi mengatakan bahwa beliau akan menyelesaikan atau berusaha untuk mencapai tujuan itu tadi itu kurang lebih 2 minggu. Jadi selama lebih 2 minggu ke depan saya mencoba lagi lebih perhatian lagi ke Bu Lydia untuk menanyakan bagaimana perkembangan untuk mencapai tujuan itu tadi. Mencapai tujuan memotivasi siswa menjadi lebih baik atau lebih tinggi dari sebelumnya dalam pembelajaran kimia. Berarti 2 mingguan ya Bu? Iya, 2 minggu. Melaksanakan ini. Nah, Iya. selama 2 minggu itu ada yang bisa membantu untuk meningkatkan itu atau tidak Bu? Yang bantu Bu Pita mungkin siapa gitu? Ya, saya juga akan berusaha untuk mencari data-data kelas, data-data siswa dari Bu Lydia, dan juga berusaha untuk mencari kesulitan-kesulitan atau karakter siswa yang dimiliki di kelas itu, sehingga untuk kedepannya ketika saya kembali lagi ke Bu Lydia untuk menanyakan kembali, maka saya harapkan saya juga bisa membantu lagi karena sudah menyesuaikan dengan karakter atau data-data siswa atau pemetaan di kelas tersebut. Saya juga bisa nanti untuk berkaitan dengan mengatasi atau membantu permasalahan Bu Lydia di sini, saya bisa berkonsultasi dengan BK, berkolaborasi juga dengan guru-guru maper beliau atau guru-guru senior beliau begitu, yang berkaitan dengan mata pelajaran kimia gitu Pak. Luar biasa sekali yang akan dilakukan oleh Bu Pita ya, berkolaborasi dengan beberapa mapel, malahan BK, kemudian mapel kimia dan lain sebagainya itu. Iya, mungkin kan karena kimia itu kan cenderung beberapa murid itu kan memang susah, jadi nanti saya bisa cari solusi juga bagaimana supaya kimia ini bisa mudah dipahami, anak-anak juga semakin semangat begitu. Pasti untuk guru-guru senior juga mungkin punya trik-trik tersendiri supaya anak-anak ini lebih mudah untuk memahami kimia begitu Pak. Nah, dari kegiatan kita hari ini yang didapatkan oleh Bu Pita itu apa? Ya, setelah diadakan coaching Ya, ini Pak, saya merasa lega, merasa senang gitu. Kalau merasa bangga sebenarnya tidak, karena kan saya itu sifatnya itu tadi berusaha untuk membantu, hanya saja sebenarnya membantu itu adalah Bu Lydia sendiri dari diri beliau sendiri begitu. Jadi saya merasa senang kalau keberadaan saya ini bisa membantu teman gitu. Jadi tetap ilmu pagi ya Bu? Iya, tetap ilmu pagi. Iya. Semakin berisi, ya pasti menunduk. Gitu. Luar biasa memang Bu Pita. Terima Ya, kasih. nanti akan saya isikan ke Super Academy ya, Berbeda Academy. Ya, terima kasih waktunya Terima kasih Bu Pak Pita. Iwan, terima kasih. Mohon maaf jika mungkin saya dalam bercoach itu ya ada yang kurang. Ya. Nanti kita untuk nextnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, itu yang betul-betul saya harapkan Pak, nanti karena kita kan juga saling berbagi untuk bisa membantu teman-teman yang lain begitu Pak. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau mau melanjutkan kegiatan yang lainnya ya. Terima kasih, ya. Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama.